Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bekasi Voice. Kali ini kita bakal ngomongin seputar tentang THM, yaitu tempat hiburan malam ya, yang hari ini marak di Tambun Selatan, terutama di jalur itu Jalan Kalimalang. Nah, saya udah ada beberapa tokoh warga masyarakat Tambun Selatan. Langsung aja kita perkenalkan diri. Silakan Ketua, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia jaya jaya. Salam perdamaian dunia tiga, wajib aman dan cinta dan cuan. Perkenalkan, saya R. Umar Sasana RMH. Saya selaku Ketua 234 SC Kecamatan Tambun Selatan. Nah, selanjutnya boleh memperkenalkan diri, Bang. Well, saya Ketua 234 SC PC Cibitung. Nama saya Muhammad Ardianto. Mungkin teman-teman udah pada kenal kali namanya Muhammad Ardianto. Ya, mungkin tentang THM mungkin nanti akan saya ada beberapa yang harus akan saya sampaikan untuk THM. Mungkin saya memperkenalkan diri aja. Boleh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Faradiba. Saya di sini porsinya sebagai ibu rumah tangga, akan memberi sudut pandang mengenai THM yang marak di Tambun Selatan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kita sudah bareng sama masyarakat langsung yang memang mereka ada di wilayah sekitar tempat hiburan malam ini. Nah, langsung aja nih. Ke siapa dulu nih? Siapa? Ke Ketua boleh. Pendapatnya nih Ketua terkait maraknya THM di Tambun Selatan, gimana menurut Ketua? Silakan Ketua. Menurut saya tempat hiburan malam di wilayah Tambun Selatan sekitaran Kalimalang, ya itu ada baiknya, ada sisi baiknya dan sisi buruknya juga. Sebenarnya kalau sering adanya THM yang di sekitaran Kalimalang, itu kan banyak anak-anak muda, terus ya termasuknya orang tua juga ya. Iya. Kadang-kadang saya juga suka bertanya juga sih dalam hati, itu terganggu nggak buat keluarganya atau lingkungannya gitu. Padahal sebenarnya sih kalau buat saya sih adanya tempat hiburan malam, sisi negatifnya ya kurang baik sih kalau buat saya. Kalau sisi positifnya ya itu masing-masing aja, ya. Banyak lah kalangan masyarakat ngomong adanya tempat hiburan malam di daerah Tambun Selatan atau Kalimalang, ya itu masing-masing aja. Kan Sekarang kita bakal ngomongin sisi positifnya dulu nih. Menurut Ketua apa Ketua? Positifnya Ketua? Mungkin masyarakat terhibur gitu kali ya dengan adanya THM ini gitu, dihibur. Gimana sebagian Ketua? Besar orang di sisi THM-nya ada sebagian orang yang mungkin untuk menghilangkan rasa jenuh atau rasa penat ya mungkin. Apalagi mungkin di sini banyak pendatang ya Ketua. Oh, banyak menjadi sekali. Salah satu kecamatan terpadat di Kabupaten Bekasi yang mungkin memang hari ini banyak pendatang, mereka jenuh dengan aktivitas kerja gitu kan. Betul, di kawasan betul. Industri gitu kali Ketua. Benar. Ya itu bisa saja. Karena kan di sini juga tempatnya Kabupaten Bekasi ini paling banyak perusahaan atau PT-PT lah di Kabupaten Bekasi. Jadi mungkin mereka juga jenuh ya, atau mereka sumpek di rumah gitu. Ya mungkin nyari untuk mengisi kekosongan mereka di jam malam, ya mungkin larinya ke situ gitu. Tempat hiburan malam. Oke, nah sekarang buat Ketua nih, silakan Ketua pendapatnya terkait THM di Tambun Selatan yang marak nih Ketua. Wow. Kenapa Ketua? Wow. Iya, saya sangat terkejut aja. Iya. Karena dengan adanya THM di Tambun Selatan ini semakin banyak, ini bagaimana? Iya. Jadi bagaimana ya? Pendapat saya artinya seharusnya sih ya
bukan berarti gimana ya. Kalau secara saya pribadi saya tidak munafik. Karena memang THM ini kita tidak bisa mengejas dalam artian posisi di THM ini mungkin dengan adanya THM tidak diperbolehkan ataupun dibolehkan. Artinya bahwa THM ini sebetulnya seharusnya di Tambun Selatan bukan lagi harus marak ya. Iya, karena memang yang sudah ada seharusnya memang harus lebih di apa ya? Tertib. Lebih tertib dan lebih dikontrol. Karena apa? Karena di situ banyak beberapa di kalangan masyarakat termasuk saya sendiri lah. Artinya jangan sampai generasi-generasi penerus bangsa ini, penerus masyarakat yang akan ke depan ini menjadi keliru dengan adanya THM di Kecamatan Tambun Selatan. Khususnya mungkin dari pihak pemerintahan ya harus memperhatikan terkait untuk THM. Karena memang di sini saya juga tidak munafik juga, karena berbicara hari ini saya juga pernah melintas ataupun saya pernah melihat dan mendatangi lah ya. Berarti dari sudut ketua itu juga mending ada yang dibenahi lah gitu ya. Artinya tempat hiburan malam di sini itu memang selayaknya hibur, nggak perlu mungkin ada yang aneh-aneh gitu ketua. Betul. Contoh salah satunya saya juga memang saya juga pengen tahu nih di Kabupaten Bekasi ini, di Kecamatan Tambun Selatan, saya selaku Ketua 234 SC Kecamatan Tambun Selatan, saya ingin mempertanyakan juga nih terkait untuk perizinan. Oh, perizinannya ketua. Ya, apakah sudah sesuai dengan aturan pemerintah di tingkat Kabupaten Bekasi perdanya, atau apa ya? Atau ini hanya untuk meningkatkan faktor ekonomi di Kecamatan Tambun Selatan? Ya berarti ketua lebih mengkritisi atau memberi pendapat terkait perizinan ya maraknya THM ini, apa secara legal sudah sehingga itu menjadi pendapatan daerah gitu. Nah kita mau lihat nih opini terkait THM perempuan mungkin ya, pendapatnya perempuan kali ini, silakan. Oke. Iya. Boleh diulang pertanyaannya? Ya, pendapatnya terkait maraknya THM di Tambun Selatan nih. Kalau pendapat saya jujur miris ya, gitu. Jadi kan betul yang dikatakan sama Bang Umar tadi, peran pemerintah seperti apa gitu. Ibaratnya kalau kita mau pertanyakan dari pihak paling kecil nih, dari RT, RW gitu, lingkungan, terus dari kepala desa, dari pihak camat sampai Pemda, ini pada kemana sih gitu loh. Kok makin lama bukan makin sedikit, malah makin banyak gitu loh. Kemana kan mereka gitu. Kalau untuk warga kan kita nggak mungkin kan ibaratnya mempertanyakan satu-satu gitu loh. Tahu-tahu udah berdiri gitu. Sementara kalau dampak lingkungan ke masyarakat aja kadang mereka kurang gitu. Respect mereka terhadap warga sekitar itu kurang gitu. Sementara kan mereka di posisi mereka berdiri di situ, pemberitaan warga nggak ada gitu. Berarti kalau menurut Teteh nih, apa sih dampak positifnya nih? Kita ngomongin positifnya dulu lah ya buat Teteh. Adanya THM ini di Tambun Selatan, apa pendapat Teteh? Dampak positifnya ya, kalau menurut saya dampak positifnya selama itu masih konteksnya sekedar hiburan ya, di luar dari kayak kadang kan riskan banget ya tempat-tempat seperti itu, banyak ya yang narkoba gitu, terus pertikaian. Kalau udah mabuk kan orang udah pada lupa diri nih. Ibaratnya juga kan pernah ada kejadian sampai meninggal yang di depan. Oh iya, kemarin itu. Yang kemarin itu kan pernah terjadi gitu. Dan buat
ibu rumah tangga ini sebenarnya jadi semakin warning gitu loh. Semakin banyaknya tempat hiburan malam di sekitar kita tuh semakin riskan kitanya. Jadi ngeri nih suami-suaminya berbelok. Oh iya. Nah, tadi kita udah ngomongin sedikit terkait positifnya ya. Mungkin di situ juga ada misalnya orang bisa jualan gitu ya, minuman yang memang non alkohol kalau kita atau makanan gitu ya. Itu kan jadi dampak positifnya ya. Nah, sekarang negatifnya Teh. Menurut Teteh apa pendapat Teteh? Enggak, dampak positifnya kalau mereka misalnya nih Bang ya, selama ini mereka kalau misalnya makanannya mereka mengakomodir UKM sekitar gitu ya, itu kan sebenarnya bagus Bang. Nyatanya di lapangan itu kebanyakan yang kerja di sana bukan orang-orang sini loh, gitu. Terus pemasok kayak minuman segala macam bukan dari lingkungan sekitar gitu. Siapa yang disejahterakan di sini gitu? Sementara dampaknya itu apa sih gitu loh. Jadi hari ini mungkin tidak ada komunikasi mungkin ya antara apa yang punya THM hari ini gitu. Iya, sampai saat ini pihak mereka dengan warga sekitar tidak ada komunikasi yang baik, atau imbasnya mereka kepedulian mereka terhadap masyarakat sekitar apa gitu. Ya, itu menjadi pertanyaan juga ya. Hari ini marak tapi tidak melibatkan warga sekitar gitu secara mungkin apa yang bisa dilibatkan. Ibaratnya gitu. Perekonomian siapa yang diangkat sepertinya? Apakah hanya yang punya kafenya aja gitu? Oke, nah buat ketua nih, coba pendapatnya ketua terkait sisi negatifnya nih ketua, maraknya THM nih. Kalau menurut saya sisi negatifnya itu penjabarannya mungkin banyak juga sih. Mungkin saya bisa menyampaikan sedikit lah ya, karena kalau namanya tempat hiburan malam itu kan udah pasti negatifnya banyak. Lebih banyak negatifnya. Iya, negatifnya udah banyak pasti itu. Jadi paling nggak bisa banyak-banyak saya sampaikan, cuma paling saya sampaikan sedikit aja. Itu. Kalau sisi negatifnya tempat hiburan malam ya, yang pertama sih kita kan tahu ya di lingkungan kita kan banyak juga anak muda ya, bapak-bapak ya kan. Itu yang saya khawatirkan kalau bisa sih ke tempat hiburan malam ya jangan sampai mengkonsumsi ya barang-barang yang terlarang gitu. Itu karena kalau udah mengkonsumsi barang-barang terlarang kan udah pasti larinya ke THM. Dan dekat dengan kriminalitas. Udah pasti itu. Karena kalau udah berbau-bau alkohol kadang-kadang juga emosi juga kan nggak bisa kontrol. Gitu. Ya mungkin sebagian bisa kontrol dan sebagian juga enggak. Ya saya mudah-mudahan ya kemarin juga dengan dampaknya yang tadi kita bilang ya, ada yang meninggal gitu. Ya itu mungkin sisi negatifnya itu. Kalau bisa sih ya diperketat lagi sama pemilik THM-nya ya, kalau bisa sih ya lebih baiknya dimusyawarahkan dulu di lingkungan. Nah, ketika ada atau THM mau buka dulu gitu. Iya, sebelum mau buka THM coba dong konfirmasi mungkin sama lingkungan setempat atau gimana. Warga sekitar bisa dilibatkan, mungkin mereka bisa supply apa minum-minuman, teh-teh gitu kan, atau kopi-kopi gitu ya. Betul. Atau makan makanan ringan. Atau makan makanan ringannya. UMKM yang diangkat. Oke, UMKM-nya bisa ya, masuk di tempat-tempat ini gitu. Nah, buat ketua, coba ketua. Pandangan ketua nih terkait sisi negatif THM di lingkungan Tambun Selatan. Ada kamera ketua. Kalau untuk saya sendiri ini terkait untuk sisi negatifnya ya, artinya bagaimana ya? Saya bingung jadinya saya jawab. Artinya karena berbicara hari ini, mohon maaf, karena memang di THM di Tambun Selatan ini yang dinyatakan bahwasannya hari ini marak, mungkin sudah lama ya, dan saya juga mungkin tidak tahu dari asal muasalnya kenapa bisa terbentuknya di Tambun Selatan ini
maraknya THM itu. Jadi sisi negatifnya artinya lebih ini aja sih. Sebetulnya saya lebih condong ke tadi yang dibilang sama Pak Ardianto untuk bermusyawarah dengan dengan masyarakat setempat lah ya. Artinya hari ini berarti legalitas THM di sepanjang Kalimalang itu patut dipertanyakan juga gitu Ketua? Oh, jelas harus wajib itu dipertanyakan, apalagi khususnya buat warga Tambun Selatan. Jangan lagi cuman hanya jadi penonton ataupun hanya melihat. Harus pedulikan itu karena itu adalah bagian daripada masa depan generasi maupun masa depan bangsa ini. Karena mungkin ketika THM ini marak, kemudian juga lebih banyak sisi negatifnya, ya kan? Mungkin jadi merusak moralitas gitu ya Ketua ya. Oke. Pasti itu. Nah sekarang pandangan Ketua nih terkait THM ini, tips-tips mungkin ya, Ketua punya tips-tips terkait THM ini gitu. Gimana nih kita sebagai warga biar mungkin terhindar gitu, setidak-tidaknya gitu ya, lebih meminimalisir gitu. Punya tips nggak Ketua? Mungkin kalau tips lebih mungkin di sini kebetulan ada Teh Diba ya, selaku mewakili daripada kaum Hawa. Kaum perempuan. Jadi lebih paham lah. Iya. Karena hari ini yang lebih banyak kaum Hawa. Yang ada di THM. Iya, itu adalah kaum laki-laki. Jadi kita lebih ke ini ya. Lebih bisa kita serahkan kepada. Oke, siap Teh. Gimana Teh? Punya tips nggak Teh terkait biar keluarga kita gitu ya nggak ke THM lah gitu? Faktor pertama pasti dari rumah yang nyaman, komunikasi yang baik antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, itu mendorong supaya anak tidak salah pergaulan gitu. Jadi mereka bisa ngerti konsepnya, oh ini baik atau enggak buat saya gitu kan. Dan lingkungan Mas gitu. Sekarang gini, kalau misalnya hanya sekedar dari rumah tapi dari sekeliling masyarakat masih tutup mata, mereka makin menjamur gitu. Perlunya tindakan tegas dari semua pihak gitu, bukan dari pemerintah aja gitu. Semua masyarakat harus turun tangan loh gitu. Ini bukan lagi hal yang sepele gitu, karena dampaknya besar sekali gitu. Dan kalau misalnya boleh, mereka yang ada diminimalisir dah. Dan kalaupun bisa, pemerintah harusnya ngasih bagi mereka yang gue pengen selesai nih, ibaratnya gue nggak mau kerja kayak gini lagi. Nah itu tuh diperdayakan gitu. Punya solusi lah ya. Iya, pemerintah harus punya solusi. Bukan jadi jangan sampai sekedar nutup, abis itu orang pengangguran. Oh iya. Bener. Itu penting. Iya. Toh nyatanya gini, kalaupun mereka bisa kerja halal, mereka pasti milih yang halal kok gitu. Nyatanya yang halal aja sekarang susah. Apalagi yang haram. Nah iya. Kalau kita perkara halal sama haram ya gitu, seperti itu. Oke, sekarang Ketua nih, harapannya Ketua terkait maraknya THM, punya harapan gak Ketua? Mungkin pertama kepada pemerintah ya, yang kedua kepada pemilik THM-nya nih, mungkin bisa kita diperdayakan warga Tambun Selatan dan sebagainya. Silakan Ketua. Harapan saya untuk THM kepada pemerintah ya mungkin coba disiplin lagi lah, terutama ya itu kan wilayahnya THM ini kan sebenarnya kalau menurut ininya kan nggak ada perizinannya kan gitu. Ya gitu ya Bang ya. Mungkin ya setahu kita ya, tahu saya ya. Ya mungkin biar ditindak, kalau bisa sih ditertibkan sama Satpol PP-nya, Satpol PP Kabupaten Bekasinya, apalagi ini kan di Kecamatan Tambun Selatan ya, coba ditindak, dirapikan gitu. Seperti apa gitu ya. Kalau buat pemilik THM ya itu silakan aja mau bikin apa tempat usaha ya seperti tempat hiburan malam itu ya, kalau bisa sih
tidak mengganggu sekitar atau tidak berkaitan dengan lingkungan, ya itu silakan aja. Teman saya kalau yang ke situ sebenarnya negatifnya banyak, makanya saya itu mah silakan karena itu mereka usaha atau gimana gitu. Ya, mungkin itu aja sih. Tapi paling nggak mungkin lebih ke tempuh legalitasnya. Legalitasnya harus melibatkan warga sekitar. Betul. Mungkin ya. Ya mungkin itu sih. Nah, balik lagi ketua. Harapannya ketua. Siap, harapan kebetulan dia sudah luar biasa ini buat teman-teman semuanya. Terkait untuk harapan di Kecamatan Tambun Selatan, saya selaku ketua 234 SC Kecamatan Tambun Selatan. Terkait untuk pertama adalah terkait untuk di pemerintahan terkait perizinan. Artinya kalau memang THM ini memang sudah dibekukan dengan sahnya adanya THM di Kecamatan Tambun Selatan, artinya harapan kami selaku Kecamatan Tambun Selatan lah ya, mewakili masyarakat ataupun saya selaku ketua 234 SC, harapannya adalah bisa memperdayakan warga masyarakat Kecamatan Tambun Selatan untuk bisa mengurangi daripada pengangguran ataupun meningkatkan ekonomi di Tambun Selatan. Jadi bukan cuma hanya itu, karena di situ ada beberapa yang terkait pajak juga perlu diperhatikan tuh. Tolong buat pemerintahan Kabupaten Bekasi itu THM di Kecamatan Tambun Selatan masuk tidak itu pajaknya. Nah, ditertibkan mungkin. Tolong ditertibkan untuk sehingga pemerintah jadi pendapatan. Ya, sehingga jadi pendapatan di Kabupaten Bekasi. Mungkin harapan saya dan bisa menjadi lebih baik terkait untuk THM itu, kalaupun misalnya akan dibekukan dilegalkan secara resmi dengan pemerintah, ya mungkin harapan saya itu. Cuman kalaupun misalnya tidak dilegalkan secara sah resmi dengan pemerintah, tolong ditertibkan, jangan sampai simpang siur dengan adanya masyarakat Kecamatan Tambun Selatan ini tidak mengetahui apa-apa. Termasuk warga juga harus mengetahui itu, masyarakat perlu diperhatikan juga, dan perlu juga jadi sebagai social control. Perlu meninjau, bahkan harus sampai di lokasi apa sih adanya THM di Tambun Selatan ini dan dampaknya apa sih. Ini semua harus ikut serta, bukan cuma hanya di tingkat pemerintahan, tapi di tingkat masyarakat Kecamatan Tambun Selatan turun tangan. Terima kasih. Nah, buat Teteh nih harapannya Teh. Harapan saya tertib itu pasti ya. Nah, terus jangan sampai keluar dari jalur gitu. Hiburan, kalau hiburan yang baik akan baik gitu. Kalau sudah melenceng ke hiburan yang lain, ini mempengaruhi dampak masyarakatnya luas sekali nyatanya gitu. Dan perbanyak perselingkuhan. tingginya perceraian. Ini sangat dikhawatirkan sama kaum ibu-ibu gitu ya. Tahu-tahu suaminya belok nggak pulang gitu kan. Aduh. Ini rawan sekali Pak. Aduh, sangat mengkhawatirkan. Ibarat kalau mereka dipemberdayakan juga, mereka juga pasti lebih paham lah gitu loh. Nyatanya selama ini suami orang lebih menantang sepertinya. Itu yang udah bahaya sekali ini gitu. Dan harapan saya kita semua tidak tutup mata, ibaratnya menjadi sebuah yang lebih baik, bisa dampaknya juga keluarga lebih baik, karena selama ini komunikasinya nol sama warga. Mereka berdiri aja gitu. Kita warga lingkungan ibaratnya yang keberisikan gitu, nggak ada respect dari tempat hiburan malam sekitar, seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi itu harapan-harapan warga ya dari Tambun Selatan terkait maraknya tempat hiburan malam nih yang lagi-lagi ramai ya, karena kita melihat di Kabupaten Bekasinya itu udah ada perdanya sendiri terkait THM. Nah, kita berharap pemerintah bisa mendengar komentar atau harapan warga di Tambun Selatan. Mungkin
itu diskusi kita atau ngobrol kita hari ini. Kita lanjut minggu depan dengan tema atau judul yang berbeda. Terima kasih teman-teman Bekasi Voice. Jangan lupa subscribe, follow juga di sosial media kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.